Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Mimin yang mengemaskan ini. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film sejarah yang berjudul Barbarians, yang dirilis di Netflix pada tahun 2020. Di era Kekaisaran Romawi, di bawah kepemimpinan Octavianus Augustus, kekaisaran memperluas pengaruhnya hingga ke daerah suku-suku Germanik. Sejak tahun 17 sebelum Masehi, pertempuran tidak kunjung berhenti. Tanah-tanah milik suku Germanik diambil paksa. Pajak dikenakan sebagai tanda kekuasaan Romawi dan tindakan kejam tentara Romawi mulai terungkap, menyebabkan penderitaan yang mencekik bagi banyak suku. Untuk mempertahankan wilayah tersebut, Kaisar Augustus mengutus Publius Quintilius Verus, seorang jenderal berpengalaman dan loyalis kekaisaran, untuk memimpin pasukan Romawi di perbatasan Germanik. Sementara itu, seorang pemuda bernama Arminius, keturunan suku Cherusci sekaligus prajurit Equites Romawi, melihat langsung penderitaan kaum sebangsanya dan kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Romawi yang dulu ia bela. Didorong oleh rasa keadilan dan kecintaan pada tanah airnya, Arminius bertekad membangkitkan perlawanan. Tekad itu memuncak pada tahun 9 Masehi, di hutan Teutoburg ketika pasukan Germanik yang dipimpin Arminius berhasil menghadang lalu menumpas 3 legion Romawi, sekitar 15.000 prajurit, dalam salah satu kekalahan paling memalukan dan bersejarah bagi Romawi. Hutan tersebut menjadi saksi bisu dari keberanian, pengkhianatan, serta perjuangan panjang demi kebebasan yang menandai lahirnya legenda Arminius yang akan terus dikenang sepanjang masa. Sebelum melanjutkan ke alur selanjutnya, Mimin mengharapkan kalian untuk subscribe channel Movie.com agar Mimin lebih bersemangat dalam membawakan ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah ceritanya. Film dimulai pada abad pertama, ketika terdapat sekelompok suku Germanik atau dikenal sebagai Germanic Barbaricum yang mayoritas menganut kepercayaan politeisme, yaitu pemujaan terhadap dewa-dewa Nordik. Mereka terdiri dari beberapa suku yang membentang dari sungai Rhine hingga wilayah Elbe. Di antara suku-suku tersebut ada suku yang sangat berpengaruh, yaitu suku Cherusci yang dipimpin oleh seorang kepala suku bernama Segimer. Ia adalah salah satu pemimpin suku yang bersedia menjadi sekutu bagi pihak Romawi, dipengaruhi oleh orang terdekatnya Segestes, seorang bangsawan Cherusci yang sangat mendukung Romawi. Da wird jeder eine Stimme haben. Wir sind uns überlegen und ich muss dich wohl kaum daran erinnern, wie sehr. Wird sich fügen. Kaisar Augustus kemudian menunjuk gubernur baru untuk wilayah Germania bernama Publius, seorang senator dan bangsawan Romawi. Pengangkatannya sebagai gubernur di daerah tersebut justru memicu ketegangan yang tajam dengan orang-orang Jerman. Semua ini terjadi karena kebijakan gubernur Varus yang ingin memungut pajak dari setiap wilayah koloni Romawi dengan cara yang sangat menekan. Tentu saja hal ini membuat Segimer, sebagai pemimpin suku yang selama ini bersahabat dengan Romawi, merasa dikhianati. Ia sendiri telah mengorbankan anak-anaknya untuk dibawa oleh pasukan Romawi sebagai tanda perdamaian dan jaminan atas kebebasan dari pajak. Ich zahle keinen Tribut. Niemals! Du überschreit gerade die Lippe. Steht ihr oder seid ihr so dumm? Lassen wir uns von den Römern unterwerfen. Namun, pihak Romawi bukanlah pihak yang dapat dipercaya untuk bekerja sama dengan suku Jerman karena mereka menganggap orang-orang Jerman sebagai kaum barbar yang primitif dan tidak layak dihormati. 3 hari setelah itu, sesuai janji, pasukan Romawi kembali ke desa Cherusci untuk mengambil pajak. Namun pajak yang mereka kumpulkan ternyata masih terlalu sedikit. Pasukan Romawi kemudian memberikan opsi kedua yang jauh lebih memalukan. Pemimpin suku Segimer harus mencium simbol elang Romawi sebagai bentuk tunduk dan pengakuan kekuasaan Romawi. Orang-orang yang berasal dari suku Jerman memiliki prinsip hidup yang teguh, harga diri adalah segalanya. Mereka enggan memberikan penghormatan kepada bangsa Romawi yang mereka anggap sebagai penghinaan terbesar. Namun prinsip itu tidak berlaku bagi Segestes yang mendukung Romawi.
Ia bersedia melakukan tindakan memalukan tersebut meskipun anaknya, Tusnelda, mencoba keras menghentikannya. Tindakan penolakan Tusnelda dibayar sangat mahal. Pasukan Romawi memperlakukan adiknya dengan brutal hingga menyebabkan kecacatan permanen. Dari kejadian itu, tumbuh api dendam dalam hati Tusnelda yang bersumpah akan merampas simbol elang Romawi yang menjadi sumber penghinaan dan penderitaan keluarganya. Rencana itu akan dibantu oleh teman terdekatnya yaitu Volkwin Wolfspear, seorang ahli pedang terkemuka di kalangan suku Cherusci, serta ditemani oleh 2 orang sahabat lainnya. Di malam berikutnya, misi itu akhirnya dilaksanakan, meskipun sebenarnya Tusnelda dan Volkwin belum menyadari bahwa di dalam kamp militer Romawi terdapat sahabat kecil mereka yang kini menjadi salah satu perwira terhormat dalam pasukan Romawi. Dia bernama Arminius, putra Segimer, ketua suku Cherusci yang dulu dibawa oleh orang-orang Romawi sebagai tanda perdamaian dan jaminan pembebasan upeti. Arminius kemudian diadopsi oleh Gubernur Varus dan diperlakukan sebagai anak angkatnya. Arminius adalah seorang eques, prajurit kavaleri elit Romawi. Kala itu ia diperintahkan untuk kembali ke wilayah Germania guna meringankan pekerjaan ayah angkatnya. Secara kebetulan, dalam tugas pertamanya malam itu, Arminius hampir menangkap komplotan pencuri simbol elang yang dipimpin oleh Tusnelda, meskipun akhirnya ia gagal melakukannya. Tusnelda meninggalkan jejak tanpa sengaja. Arminius menemukan sebuah kalung yang terbuat dari gigi serigala. Ia tertegun karena kalung itu sama persis dengan yang ia miliki, sebuah identitas khas suku Cherusci Germania. Keyakinannya menguat bahwa komplotan itu berasal dari desa tempat kelahirannya. Ia lalu meminta izin kepada ayah angkatnya untuk memimpin misi pengambilan kembali simbol elang keramat milik Legiun Romawi. Beberapa unit pasukan kecil diberikan untuk menjalankan misi itu. Namun, di tengah perjalanan, Arminius sengaja memisahkan diri dari para prajuritnya agar bisa bergerak seorang diri. Saat itu, para penduduk suku Cherusci sedang berpesta merayakan keberhasilan mereka mencuri simbol elang Romawi. Hawa malam yang semula penuh suka berubah tegang seketika. Semuanya terkejut melihat sosok Arminius datang seorang diri dengan pakaian militer Romawi lengkap. Ia meminta kepada Segimer agar menyerahkan kembali simbol elang yang telah dicuri. Ia juga mengungkap jati dirinya sebagai putra kandung Segimer untuk pertama kalinya. Momen itu berubah menjadi suasana yang mengaduk emosi dan membuat banyak hati bergetar. In Rom haben sie Dinge, die könnt ihr euch nicht mal vorstellen. Damit kann man die Zeit messen. Wie geht es deinem Bruder? Gut. Wo ist Mutter? Tidak berhenti di sana. Kepulangan Arminius ke tanah kelahirannya membuat Volkwin, sahabat masa kecilnya, datang menyambut. Namun keharmonisan masa lalu tidak bisa kembali begitu saja. Ada jurang pemisah berupa prinsip dan ideologi yang kini berdiri tegak di antara keduanya. Arminius hanya meminta kepada sahabat kecilnya itu untuk mengembalikan simbol elang Romawi. Jika mereka menolak, pertumpahan darah akan menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Meski begitu, Tusnelda dan Volkwin tetap bersikeras bahwa aksi mereka adalah bentuk balas dendam atas apa yang pernah terjadi pada adiknya. Dann könnt ihr euer Leben weiterleben und nicht uns. Sebagai prajurit Romawi yang taat, Arminius memutuskan mencari simbol elang tersebut seorang diri di desa kelahirannya. Namun di tengah pencarian, seorang pria bernama Beowulf menghadangnya. Ia adalah pejuang berdarah campuran dari suku Bructeri dan Cherusci yang menyimpan amarah besar kepada Arminius karena pamannya tewas tragis di tangan Arminius pada masa lalu.
Duel sengit pun tidak terhindarkan. Arminius terluka dalam pertarungan itu. Di sisi lain, Volkwin yang tengah bimbang melihat sahabatnya berada dalam kondisi terjepit, akhirnya memutuskan turun tangan dan menyelamatkan Arminius dari kematian. Setelah diselamatkan oleh Volkwin, Arminius memutuskan pergi dari desa tersebut. Namun, kepergiannya justru memantik masalah baru, karena ia telah berhasil menemukan simbol elang Romawi. Kondisi itu membuat Volkwin penuh amarah dan ia pun memburu Arminius. Pengejaran berakhir di tengah hutan. Ketegangan meledak menjadi duel. Arminius dengan mudah melumpuhkan Volkwin hingga sahabatnya itu tak sadarkan diri di tanah dingin hutan Germania. Gubernur Varus segera mengerahkan pasukannya untuk memburu Volkwin. Ulah Segestes, si loyalis Romawi, menjadi penyebabnya. Ia melaporkan semua tindakan Volkwin yang dituduh sebagai dalang pencurian simbol elang kebanggaan Romawi tersebut. Segestes merasa sosok Volkwin merupakan penghalang bagi pernikahan putrinya dengan seorang pria bernama Hadgan. Jika Volkwin tewas, Segestes akan lebih mudah mengambil alih tahta kepala suku Cherusci dengan dukungan Hadgan dan pihak Romawi. Setelah sekian lama menunggu, Volkwin tak kunjung datang. Kesabaran Gubernur Varus memuncak. Malam harinya, ia memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusi seluruh keluarga Volkwin dengan cara disalib, menjadikannya pelajaran mengerikan bagi desa Cherusci mengenai kekuatan Romawi. Was ist mit dem Römer, der deinen eigenen Sohn zum Krüppel geschlagen hat? Ketika Volkwin mengetahui bahwa keluarganya telah tewas, Beowulf mengajaknya pergi ke desa suku Bructeri untuk mencari bantuan. Suku Bructeri dikenal sangat membenci Romawi, sehingga mereka sangat mungkin dijadikan sekutu perjuangan. Namun semua itu hanyalah tipu daya. Diam-diam, ketua suku Bructeri telah berpihak kepada Romawi setelah dijanjikan imbalan yang sangat menggiurkan jika ia berhasil mendapatkan kepala Volkwin. Malam harinya, Volkwin dan rekan-rekannya diserang oleh suku Bructeri. Dalam insiden itu, Volkwin akhirnya selamat setelah Beowulf mengorbankan diri demi menolongnya. Volkwin kini menjadi buruan suku-suku Germanik lain yang loyal terhadap Romawi, termasuk Arminius, karena Gubernur Varus sebagai ayah angkatnya memberikan pilihan sulit. Arminius dapat kembali ke kota Roma jika ia berhasil membunuh Volkwin. Anche ne cloacam quantum ida, questo non sapiste? Al dubbio, alcem moxim veniemus. Secara kebetulan, Arminius mendapat informasi tentang keberadaan Volkwin di sebuah wilayah yang dijuluki Negeri Kegelapan. Ia bersama pasukannya segera memburunya dengan senyap. Beberapa rombongan Volkwin berhasil dilumpuhkan hingga dirinya tersudut. Disinilah Arminius diuji. Ia harus memilih antara kesetiaan kepada kekaisaran Romawi atau persahabatan serta darah yang mengalir dalam dirinya sebagai orang Germanik. Pada akhirnya, Arminius memilih melindungi sahabatnya dan seketika memutuskan untuk memberontak terhadap Romawi.
Arminius memanfaatkan kepercayaan Gubernur Varus dengan membawa kepala yang diklaim sebagai kepala Volkwin. Padahal itu adalah kepala seorang prajurit Jermanik lain yang telah gugur. Tentara Romawi tidak menyadari tipuannya karena mereka menganggap seluruh wajah orang Jermanik mirip satu sama lain. Atas keberhasilan itu, Arminius menagih janji agar dirinya bisa pulang ke kota Roma, namun Gubernur Varus mengingkari janjinya. Selama ini ia hanya berniat memanfaatkan Arminius untuk menggantikan posisi Segimer sebagai kepala suku Cheruski agar Romawi lebih mudah menguasai wilayah Jermanik. Terlebih lagi, Romawi telah menetapkan bahwa keturunan Jermanik tidak diizinkan kembali ke kota Roma. Perkataan Gubernur Varus menusuk hati Arminius. Semua pengorbanannya demi Romawi ternyata tidak berarti apa-apa. Sejak saat itu, keputusan Arminius untuk memberontak mulai kokoh terbentuk. Arminius memulai langkahnya dengan merekrut Talio, seorang prajurit Romawi berdarah Jermanik yang memiliki visi yang sama untuk melawan penindasan. Du bist denn hier eine Meuterei vorschlägt. Dabei wollen sie uns nur beherrschen. Wie kommst du darauf? Statt dich für das Imperium aufzureiben und dich von Leuten auszupeitschen. Kemudian Arminius menemui Tusnelda untuk mempersuntingnya. Ketenalan Tusnelda sebagai sosok yang dipercaya sebagai penghubung para dewa bagi bangsa Jermanik menjadi kunci untuk mempersatukan suku-suku Germania. Karena rencana itu, Tusnelda menerima Arminius sebagai suaminya. Setelah meyakinkannya, Arminius bersiap merebut tahta kepala suku Cheruski yang saat ini dipegang oleh Segestes setelah kepergian Segimer ayahnya yang ternyata telah tewas secara misterius di sebuah rawa-rawa. Katgan schickt euch zur Vermählung dieses Geschenk. Unser Heer wächst. Arminius. Geschenk? 2000 meiner Krieger. Kini, Arminius telah resmi menjadi kepala suku Cheruski, dan ia melaporkan semua pencapaiannya kepada Gubernur Varus. Ayah angkatnya itu sangat bahagia karena mengira misinya untuk menguasai seluruh Germania akan segera terpenuhi. Meski ia belum menyadari bahwa Arminius telah berubah dan kini memanfaatkan dirinya demi pemberontakan besar yang tengah dipersiapkan. Sag ihm, ich schneide ihm die Eier ab und verfüttere sie an die Hunde. Arminius kemudian mendapat tugas dari Gubernur Varus untuk menarik upeti tahunan. Jika para suku membangkang, Arminius harus membawa paksa anak-anak para pemimpin suku sebagai sandara agar mereka tunduk kepada Romawi. Namun dalam momen itu, Arminius membalik keadaan dan meyakinkan para kepala suku Jermanik agar mau bersatu melawan kekuasaan Romawi yang penuh penindasan. Berkat keahliannya dalam berstrategi dan memahami kelemahan Romawi, para pemimpin suku di wilayah Germania akhirnya bersatu. Arminius langsung memberikan arahan dan rencana agar pemberontakan ini berjalan sukses, karena ia memahami betul taktik dan struktur militer Romawi. Sebelum peperangan berlangsung, Segestes melaporkan semua rencana pemberontakan Arminius kepada Gubernur Varus. Namun seluruh peringatannya sia-sia, karena kepercayaan Varus terhadap Arminius begitu besar hingga tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Pada tahun 9 Masehi, memasuki musim panas, Gubernur Varus mengerahkan sekitar 15.000 prajurit yang terdiri dari Legiun 17, 18, dan 19. Misi utamanya adalah menaklukkan tanah Vetera sebagai wilayah kekuasaan baru Romawi, sekaligus menundukkan seluruh suku Jermanik di hutan Teutoburg. Setibanya di wilayah Teutoburg, Romawi membagi pasukannya menjadi dua kelompok untuk memasuki hutan lebat itu.
Taktik ini justru sesuai dengan apa yang telah direncanakan Armenius dalam strategi pemberontakannya. Di sisi lain, suku-suku Germanik masih bimbang untuk langsung menyerang, sebab laporan pengintai menyebutkan bahwa Romawi membawa kekuatan yang sangat besar. Thusnelda pun memainkan perannya sebagai peramal dan pelayan para dewa untuk menguatkan keyakinan suku-suku Germanik yang masih ragu agar mereka bersatu dalam komando Armenius. Das Lied wird gesungen bis zum Ende aller Zeiten. Du bist im römischen Goldbaden. Rek. Raben fressen ihre Eingeweide. Usaha Thusnelda berbuah manis. Suku-suku Germania akhirnya satu suara. Rencana yang telah disusun Armenius pun langsung dijalankan. Saat itu, Legion 19 Romawi berhasil digiring masuk ke dalam jebakan besar dan pertempuran dahsyat yang dikenal sebagai Battle of the Teutoburg Forest resmi dimulai. Strategi Armenius terbukti mematikan. Banyak prajurit Legion 19 berguguran meskipun suku-suku Germanik hanya mengerahkan sekitar 500 prajurit. Puncak pertempuran terjadi saat Varus kembali merapat ke barisan utama, namun ternyata itu adalah bagian dari jebakan selanjutnya. Dengan mudah, Legion 17 dan 18 dihancurkan hingga tak bersisa. Dass man unbedingt und wieder andere für ihre Götter. Tidak percaya dengan kekalahan telak yang ia alami, Gubernur Varus melakukan tindakan nekat. Ia mengakhiri hidupnya sendiri karena rasa malu atas pemberontakan putra angkatnya dan kehancuran pasukannya. Keputusasaan Varus dapat dimengerti, sebab kekalahan itu akan menjadi aib besar di mata Kaisar Agustus yang memerintah di Roma. Bahkan Segestes, yang sebelumnya sangat setia kepada Romawi, kini berpaling dan memenggal kepala Varus sebagai bukti bahwa ia kembali membela bangsanya sendiri. Kekalahan 3 legiun Romawi membuat suku-suku Germanik terbebas dari pajak dan mengakhiri kekuasaan Gubernur Varus atas wilayah Germania. Sementara itu, Armenius menjadi kandidat terkuat untuk menjadi raja pertama yang menyatukan suku-suku Germanik sepanjang sejarah. Dan film ini pun berakhir. Jangan lupa terus ikuti channel movie.com agar tidak ketinggalan alur cerita part 2-nya. Saya Nadia undur diri, sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.